Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi di program sore hari ini di obrolan jelang maghrib di program podcast Palu. Dan kali ini kita kehadiran tamu dari teman-teman aksi cepat tanggap Sulawesi Tengah. Dan saya perkenalan dulu, di sebelah kanan ada Nur Marjani Laulemba atau kami akrab memanggil Ibu Nani. Kanani lah gitu, biar lebih akrab. Apa kabar nih Kanani? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, kemudian yang kedua di sebelah kiri saya ada apa ini saya panggil bro, Mas. Ya, Pak Mustafa ya, penanggung jawab program ACT Sulteng. Nah, sore hari ini kita akan berbicara atau berbincang santai saja, tapi yang dibahas ini soal serius. Karena soal misi kemanusiaan pasti bukan bercandaan ini. Dan saat ini temanya adalah Kiprah ACT 2 tahun pasca bencana Palu, Donggala, dan Sigi. Mungkin tambah satu lagi Pak Rimo. Baik, untuk mempersingkat waktu dan supaya kita lebih jelas nanti berbicara, karena kita masih dalam protokol kesehatan, kita menggunakan masker ini bertiga. Biar suaranya lebih jelas, kita akan buka sebentar sedikit ke bawah, biar muka kita juga bisa kelihatan di layar kaca, kemudian suara bisa lebih jelas. Kita buka sedikit ya. Oke, baik. Karena kita bicara soal kemanusiaan, kemudian tentu ada hal-hal yang tentu masyarakat publik akan ingin tahu. Nah, seperti apa saudara-saudara teman-teman kita di ACT ini bekerja yang sangat luar biasa di saat di awal-awal pasca bencana, kemudian sekarang setelah bencana apa-apa saja yang mereka sudah lakukan. Oke, saya ke Kanani dulu dah. Kanani, saya mau awali pertanyaan saya dengan sejak kapan ACT berdiri di Sulawesi Tengah? Apakah sebelum bencana atau setelah ada bencana besar itu 28 September 2018? Baik, terima kasih nih atas kesempatannya, teman-teman. ACT bisa dikasih waktu untuk ngobrol santai di sini. Ya. Aksi cepat tanggap Sulawesi Tengah itu resmi berdiri seminggu pasca bencana. Ya. Itu masih betul-betul masih hancur berantakan. Kantor cabangnya, tetapi aksinya sudah dilakukan 1 hari setelah bencana. Oh, lebih dulu. Iya. Kantor resminya dibuka seminggu setelah bencana, kemudian aksinya sudah dilakukan 1 hari setelah bencana. Iya, kantor menyusul. Aksinya duluan. Luar biasa. Tetapi inisiatif untuk membuka cabang di sini itu sudah diinisiasi oleh kantor ACT pusat itu sejak 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Karena ACT juga ikut dalam ekspedisi Palu Koro. Iya. Dari situ informasi yang didapat kemudian diinisiasilah untuk membuka cabang di Sulawesi Tengah untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu terkait dengan hasil ekspedisi Palu Koro ini gitu. Nah, jadi beberapa bulan sebelum gempa itu memang kami sudah mengikuti tahapan seleksi untuk menjadi orang-orang yang akan nanti bekerja di lembaga aksi cepat tanggap. Ya, saya ke Pak Mustafa ini. Mas lah ya. Ya. Biar lebih. Oke, Mas, sejak kapan bergabung di ACT? Apakah juga sama-sama Mbak Nani waktu itu bersepakat untuk membangun misi kemanusiaan di khususnya kita yang terdampak bencana, atau beberapa bulan atau beberapa tahun? Ya, sama dengan itu. Ya. Jadi saya juga mengikuti prosedur itu, mengikuti prosedur 6 bulan sebelum kejadian bencana. Ya. Oh, berarti ini sepaket ini. Ya. Maksudnya yang mengawali di Sulawesi Tengah ini berdua ini, atau ada teman-teman lain yang ikut terlibat? Masih ada teman-teman. Masih ada. Ya. Oke. Karena nih, tentu kan waktu di awal-awal bencana itu ACT belum sebanyak ini anggotanya kan? Iya. Di awal itu yang bekerja tentu tidak sebanyak waktu sekarang ini. Ada berapa kira-kira? Karena setahu saya pasti berat pekerjaan di awal-awal itu. Iya, jadi sebenarnya yang duluan mengikuti aksi ACT ini Mustafa. Oh iya. Karena pada saat bencana beliau ada di Bandung. Iya. Sehingga satu-satunya orang yang sudah lolos seleksi yang bisa dihubungi oleh kantor Jakarta. Oh iya. Kemudian dia ke Palu hari Sabtunya. Nah, hari Sabtu itu kemudian dia mengumpulkan orang-orang lain yang memang sudah lolos seleksi gitu. Di awal kita hanya sekitar 5 orang ya. Sekitar 5 orang. Tetapi kemudian tim dari Makassar dan dari sebagai kantor ACT terdekat dengan yang dari Jakarta itu sudah hadir ratusan, mungkin ada di sini waktu itu. Karena kejadiannya sangat luar biasa sehingga ACT
benar-benar fokus waktu itu untuk membantu masyarakat Sulawesi Tengah. Gitu. Ya. Di awal-awal itu apa yang dikerjakan oleh ACT sebelumnya? Maksudnya kan itu kemarin itu kan porak-poranda. Iya. Kemudian tidak ada signal, Iya, listrik betul. padam, Iya. bahan makanan juga terbatas. Iya. ACT hadir pada saat itu, yang dilakukan pertama adalah Iya. seperti apa? Mungkin sama dengan lembaga perlindungan lainnya. Yang Iya. pertama tentunya rescue, ya. Ya, Rescue. Karena saat itu kan banyak mayat, kemudian banyak yang harus diselamatkan. Selain rescue, membuka posko untuk bantuan layanan kesehatan dan posko dapur umum Dapur waktu umum, itu ya, di ya. awal-awal dapur umum. Karena yang dibutuhkan saat itu kan makanan ya. sama banyak orang yang luka-luka ya. Ya, betul. Setelah itu kemudian tetapi waktu itu kita hanya masih membuka satu dulu. Berjalannya waktu, kemudian kami melakukan asesmen di seluruh lokasi yang terdampak. Kemudian akhirnya kita membuka sekitar 25 posko. Iya. Itu dari ujung mulainya Palukoro di Donggala sana Iya, iya. sampai ke Kulawi. Tuh. Kemudian kita buka posko 25 posko wilayah ditambah dengan posko-posko unitnya gitu ya, sekitar ratusan lah gitu. Dari situ kemudian kita mulai banyak memberikan bantuan pangan, personal hygiene, macam-macam gitu. Oke, kalau Mustafa kan kemarin tadi disampaikan oleh Kanani bahwa dari luar Palu terus datang ke sini. Kesan pertama waktu tiba di Palu melihat kondisi Palu yang porak-poranda itu seperti apa? Pasti kan berbeda dengan bencana-bencana di tempat lain, pengalaman dari Mustafa kan? Jujur kalau saat itu saya masih dari Makassar itu dari Jakarta ke Makassar naik batik. Terus sampai dari Jakarta ke Palu itu naik Hercules. Iya. Nah di situ sudah mulai, jadi kelihatan itu dari jendela pesawat Hercules itu luar biasa masyarakatnya. Jadi masyarakat yang kumpul di bandara. Terus sampainya saya di Sulawesi Tengah di Palu itu langsung ke posko induk kita. Posko induk kita itu yang di Jalan Haji Ayun. Iya. Sampainya di situ saya jalan-jalan ke rumah sakit itu luar biasa mayat Iya. yang banyak sampai berapa hari itu. Jadi memang ya sangat miris juga melihat Iya. kejadian. Ya, saya jadi merinding kalau bicara ini ya, karena waktu bencana itu juga saya ada di Palu dan tugas jurnalis saya juga tidak bisa berjalan 100% karena antara menyelamatkan keluarga dan juga tugas liputan. Iya. Ya, karena ini sebagai orang Palu pastinya. Karena ini melihat di awal-awal bencana itu tentu punya kesan yang mendalam lah soal itu. Karena ini melihat waktu pertama terjadi bencana antara mengurus keluarga, menyelamatkan keluarga diri sendiri, kemudian urusan kemanusiaan. Iya. Bagaimana itu kan ini? Iya, sebenarnya di awal pada saat tim Jakarta ketemu lagi dengan saya terus bertanya apakah saya siap. Awalnya saya seperti tidak siap karena ada anak, ada orang tua kan yang harus diurus. Tapi suami saya terus bilang, lah itu kan kemarin sudah pilihan gitu, sudah menyatakan bersedia, ya sudah dijalanin aja di sana. Pada saat jalan itu sebenarnya saya waktu itu keliling-keliling melaksanakan tugas itu bawa mobil sendiri, bawa anak sama bawa ibu di jalan. Karena kan nggak bisa ditinggal, nggak ada orang kan di rumah. Jadi saya jalan ya dibawa enak aja gitu sambil jalan program ini. Saya jalan dengan mobil, ada orang tua, ada anak di mobil. Mustafa juga jalan juga dengan programnya sendiri gitu kan. Jadi kita masing-masing disebar. Ada yang ikut ke program kesehatan, ada yang ikut ke program bantuan makanan, ada yang ikut kemana gitu. Selain beberapa relawan yang kemudian ikut bergabung itu melakukan asesmen terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Palu pada saat baru terjadi bencana itu. Yang itu kemudian dikomunikasikan dengan tim Jakarta yang kemudian membuat satu konten dan diinformasikan kepada mitra-mitra kami baik dalam maupun luar negeri bahwa ini loh yang dibutuhkan oleh masyarakat Palu saat ini. Ya. Itulah kemudian sampai kenapa ACT bisa mendatangkan kapal kemanusiaan sampai 2 kali gitu. Karena komunikasi yang kami lakukan dengan mitra-mitra kami itu yang akhirnya semua merespon dengan baik dan cepat dan kemudian memberikan bantuan dalam bentuk barang dan dalam bentuk uang yang akan dipakai untuk operasional di sini gitu. Pada saat itu kemudian ACT mendatangkan satu mobil ambulans yang di situ bisa melakukan operasi operasi yang kecil, kemudian mendatangkan food truck di mana di situ kita bisa langsung masak kemudian berkeliling membagikan makanan kepada masyarakat. Di luar bantuan-bantuan lain yang diinisiasi oleh
mitra-mitra dari luar negeri yang juga mendatangkan orang-orangnya sekaligus untuk berjalan bersama-sama dengan ACT memberikan bantuan. Ya, oke, baik teman-teman podcast Palu, minta dibantu untuk di-share tayangan ini karena biar teman-teman juga tahu bahwa teman-teman ACT itu selalu hadir tepat waktu ketika ada peristiwa bencana alam. Mungkin sebelum kita lanjut kita minum dulu biar lebih santai ya. Silakan. Karena kalau bahas ini terlalu serius juga nanti bisa meleleh air mata ini. Karena sedikit lagi kita akan mengenang 2 tahun ini. Tinggal berapa hari. Oke, teman-teman Facebook Ini Palu Podcast. Kita lanjutkan ya untuk bincang sore kita hari ini di obrolan jelang maghrib. Saya ke pertanyaan berikut ini. Ini kan sudah menjelang 2 tahun bencana. Tentu ada beberapa sektor yang sudah dibenahi oleh pemerintah dan juga teman-teman ACT. Kalau di awal-awal ACT itu bekerja sangat luar biasa, ngurusin mayat, ngurusin bantuan, makanan dan segala macam. Nah sekarang di tahap ini ACT kemudian programnya itu apa kan? Iya, jadi setelah melakukan asesmen di seluruh wilayah yang terdampak, kemudian di situ kita melihat bahwa yang dibutuhkan masyarakat itu adalah selain infrastruktur yang rusak, di situ juga ternyata ada sanitasi, ada air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di luar porak-porandanya sawah dan lain-lain ya. Nah, akhirnya setelah rescue kemarin, kemudian kami melaksanakan program memberikan di awal tuh mengikuti tahapan yang dilakukan oleh pemerintah, membangun hunian sementara dulu, gitu. Kemudian sekolah-sekolah sementara, kemudian masjid-masjid sementara, kemudian MCK ya di awal memberikan bantuan air bersih yang kalau nggak salah kita selama beberapa bulan itu tangki air kami itu selalu berkeliling untuk memberikan bantuan ke masyarakat karena pada saat bencana itu memang sebagian besar air bersih masyarakat itu kan rusak ya, khususnya di Sigi, iya, khususnya di wilayah Sigi gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi selain bantuan bahan pangan, makanan dan lain itu masih jalan terus gitu. Setelah Huntara terbangun, kemudian masjid-masjid sementara terbangun, sudah mulai jalan. Kemudian kami memikirkan kembali, apalagi yang harus kita lakukan. Nah, infrastruktur setelah sementara, kemudian tentunya yang tetap, yang permanen. Di samping itu, apa yang harus kita lakukan untuk membenahi ekonomi masyarakat yang porak-poranda. Selain bantuan-bantuan yang sistemnya stimulan gitu ya, yang kita lakukan per bulan. Nah, akhirnya kita memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat. Caranya adalah selain memberikan bantuan modal dalam bentuk bahan baku, perlengkapan, sudah jalan sampai sekarang. Kita juga membangunkan sumur pertanian. Kenapa sumur pertanian? Karena kita tahu sendiri bahwa Beten Sigi sebagian besar itu rusak. Gitu. Sampai saat ini sampai saat ini belum produksi. Kemudian kami membangun kurang lebih sumur pertanian sudah kami bangun sampai saat ini itu sekitar 30-an. Yang alhamdulillah sudah bisa mengairi sekitar 500-an hektar sawah. Itu. Setelah sumur bibit dan pupuk gitu. Kan mereka sudah dibangunkan sumur, airnya sudah ada. Terus karena mereka pekerjaannya belum ada, mau beli bibit kan nggak bisa gitu. Tapi tetap bekerja sama dengan pemerintah tentunya ya, berkomunikasi dengan pemerintah. Kemudian kita masuknya di mana nih? Pemerintah masuk dengan teknologinya, kita masuk dengan bantuan pupuk dan bibit kayak gitu. Masuklah. Kemudian kita membagi-bagikan. Nah, hampir semua itu kita bekerja sama dengan mitra dari luar negeri justru. Karena apa ya? Khususnya negara Jepang ya, yang kita tahu sendiri bahwa mereka juga sering mengalami bencana ini. Mereka sangat paham bagaimana dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Sampai saat ini pun kami masih melakukan inisiasi terkait dengan pembangunan sumur, pembangunan sekolah permanen, MCK khususnya juga di bidang kesehatan. Terus kemarin juga kita sempat membangun Polindes itu kerjasama dengan mitra dari Jerman. Tuh, belum lagi misalnya pada saat Idul Fitri, pada saat kurban, tuh bantuan pangan, bantuan hadiah Lebaran dan lain-lain, tuh masih jalan semua gitu sampai sekarang. Saya ke Mas Mustafa ini kan penanggung jawab program ACT. Iya Pak. Tentu memprogramkan program-program ACT ini kan tidak gampang. Jadi ada mempos-poskan itu kan. Ini kan kita ada wilayah terdampak itu ada Palu, Sigi, Donggala dan Parigi. Nah, kemudian kalau Mas Mustafa itu program mana yang
paling menurut Pak Mustafa itu yang paling berat gitu? Ya, yang paling berat itu ini kita mulai mengasesmen pemberdayaan ekonomi. Ya. Jadi di pemberdayaan ekonomi ini kan kita harus cek betul itu masyarakat ini apakah memang sesuai, dia layak untuk menerima atau tidak. Dan juga ini saya juga tidak kerja sendiri karena relawan-relawan kita. Jadi ada namanya Masyarakat Relawan Indonesia MRI. Nah, MRI itu yang selalu support kita di lapangan. Nah, alhamdulillah kalau untuk di Sulawesi Tengah aktivasi MRI-nya itu sangat luar biasa. Jadi tanpa kena lelah. Jadi mereka itu siang, pagi, malam tanpa kena lelah betul-betul memang untuk mensupport kegiatan-kegiatan. Di wilayah mana paling berkesan itu? Kira-kira di program dan kalau wilayah yang berkesan ini hampir semuanya berkesan. Karena Sigi itu luar biasa. Beda-beda itunya. Beda-beda masalahnya. Ya. Donggala pun dari kita ke Donggala mana nih? Donggala kiri atau kanan? Karena kan di bagian pantai barat Donggala juga, terus bagian Banawa Donggala juga. Jadi kita tinggal memilih-milih ya. Hampir lebih sial lagi. Palu, jangan ditanya Pak. Kalau Palu, alhamdulillah juga kita punya program. Jadi program namanya Usaha Mikro Indonesia. Nah, Usaha Mikro Indonesia ini kita memang fokus di Palu. Jadi ada beberapa penerima manfaat itu yang kita fokus di Palu. Sebagian mungkin ada 5% di Donggala, 5% di Sigi, 5%-nya di Parigi Motong. Itu untuk yang UMI, Usaha Mikro Indonesia. Tapi kalau untuk di Palu, itu alhamdulillah hampir 50 penerima manfaat kita di Sulawesi, di Kota Palu. Ya. Wah, luar biasa. Karena nih tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di sana soal rekrutmen untuk bisa bergabung di ACT ini kan tidak hanya sekedar begitu mendaftar saya, tapi ada prosesnya. Ya. Sekarang ACT punya anggota berapa di Sulawesi Tengah? Untuk staff 8. 8 staff. Iya, ada 8. Lapangan? Kalau untuk program cuma 1. Tapi kalau relawannya nggak bisa dihitung karena biasanya begini, pada saat kita masuk ke satu lokasi, kemudian masuk program, adalah lagi yang mau ikut bergabung, ibu rumah tangga lah, kepala desa malah, kemudian ada juga babinsa, kemudian ikut tertarik juga ikut bantu kita. Terus, malah ada pensiunan pernah bilang pengen mendaftar juga, bagaimana caranya begitu. Jadi kalau untuk tim di lapangan, alhamdulillah kami tidak terlalu kesulitan karena di setiap lokasi, karena kami pernah membuka posko-posko di seluruh wilayah yang terdampak kemarin, sudah ada orang-orang yang memang sudah kita di sana, nanti begitu ada kejadian kita udah bisa tinggal langsung kontak. Dan mereka juga kalau misalnya di sana terjadi bencana atau misalnya ada kebutuhan apa, ada misalnya orang sakit ya, karena kan ACT ini tidak hanya bicara soal bencana, tapi juga bencana sosial. Di sana misalnya ada kekeringan atau apa, mereka pasti langsung menghubungi kita gitu. Bu, di sini ada begini-begini. Sudah kita tanya, minta datanya apa segala macam. Yang paling berat itu pada saat ada masalah, ada kebutuhan, tapi kita lagi nggak punya apa-apa gitu. Karena kantor ini kan kita nggak pegang duit, nggak pernah apa. Kita mesti melakukan assessment dulu, begitu ada, terus kita harus komunikasikan dulu keluar gitu. Ini loh, di sini ada ini sini. Ada yang perlu dibantu. Nah, di situ betul-betul butuh keseriusan kita untuk merayu, untuk menyampaikan dengan penuh supaya orang itu tergugah bahwa di sini tuh memang lagi butuh gitu. Gitu. Ya kayak begitu. Pada saat ada orang butuh, kita lagi nggak punya. Jadi ternyata di ACT ini top leader ini hanya beberapa orang. Ya. Di program aja cuma 1. Cuma 1. Luar biasa Pak. Tapi yang paling penting itu juga kita ada di komunikasi, karena di tim komunikasi ini memang itu yang akan menyebarkan seluruh informasi tentang apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan. Dan alhamdulillahnya di Sulawesi Tengah ini kita disupport betul sama teman-teman jurnalis yang ada di sini, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa terekspos keluar, terpublikasi. Untuk itu kemudian adalah orang yang melakukan donasi setiap hari, setiap bulan untuk program-program yang kita laksanakan. Karena berdonasi Lihat ACT itu sudah ada pos-pos programnya gitu. Misalnya Bapak mau program yang mana? Mau sumur warga kah? Mau MCK kah? Mau bantuan pangan? Mau makan gratis? Mau apa? Semua ada posnya gitu. Jadi tidak asal kita minta donasi, tidak ada programnya. Semua sudah program kita inisiasi, baru kita sebar. Gitu. Baru kita sosialisasikan gitu. Baik, Mas Mustafa, tadi disebutkan kan Ani, ternyata di bagian program itu cuma 1 orang, cuma Mas sendiri.
cukup juga tidurnya nih memikirkan ini. Kalau di awal-awal nggak pernah tidur. Kalau untuk yang di awal-awal itu luar biasa Pak. Jadi bangun jam 5, sholat, setelah sholat lanjut lagi, lanjut nggak ada tidur siang. Jadi Jam 2 malam sendiri, kita baru bekerja bisa sendiri. ini ya. itu kalau dulu masih dibantu sama teman-teman Dari Jakarta, sama dari teman-teman Makassar. pusat. Tapi lama kelamaan juga ya seperti inilah. Sejak Januari, Ya. Januari 2019 kita udah dilepas Kita sendiri. sudah Lepas mandiri. Dan setelah mandiri itu memang ya luar biasa lah Pak. Ini pekerjaan kemanusiaan yang memang tidak kenal lelah, karena kita menganggap bahwa semua itu ada hitungannya. Ya. Allah sudah Ya. menghitung. Saya tadi pikir-pikir ini kerja sendiri dengan begitu banyak program, kemudian dengan laporan-laporan ke funding yang tentu tidak segampang yang orang pikir. Udah ada hal-hal detail kecil harus dilaporkan. Iya. Dengan bekerja sendiri. Betul. Yang bantu Mas Mustafa selain Mbak Nani siapa kalau cuman sendiri? Ada admin. Jadi admin, ada komunikasi juga ke pusat begitu ya? Ya. Iya. Jadi ada admin, terus di saya juga ada adminnya. Jadi ada yang bantu-bantu untuk pelaporan-pelaporan. Oke. Karena nih saya ke soal bagaimana sih cara atau syarat-syarat ketika misalnya ingin bergabung menjadi relawan ACT. Kan tidak segampang misalnya saya mau bergabung dong, tapi mungkin ada prosedur. Siapa tahu masyarakat Palu dan Sulteng yang ingin bergabung tahu cara-cara atau syarat-syarat. Dia aja yang jawab. Kebetulan oke, dia silakan. ketua harian, ketua pelaksana masyarakat relawan Indonesia Sulawesi Iya. Tengah. Nah, oke. Silakan. Jadi sebenarnya semua orang bisa jadi relawan, Pak. Tanpa masuk di ACT pun bisa jadi relawan. Termasuk kita ini dapat informasi dari relawan-relawan Facebook. Iya. Nah, jadi relawan-relawan Facebook itu selalu mempost Informan begitu ya. mempost informasi. Nah, itu juga kita berterima kasih kepada teman-teman di Facebook yang sangat antusias ketika ada bencana atau ada masalah di lingkungannya, itu langsung dipost. Iya. Nah, dampak dari post itu kita juga bisa tanggap, melihat informasi itu. Dan dari informasi itu kita juga bisa turun. Jadi memang relawan itu bukan hanya masuk ACT, tapi semuanya adalah relawan, relawan kemanusiaan. Tergantung lagi apakah saya mau lebih detail, mau bergabung. Di ACT. Ya, ACT-nya saya mau brand ACT begitu. Nah, MRI dan ACT itu Iya, sama iya, Pak. iya. Jadi kalau mau bergabung silakan nanti lihat di Facebook Iya. ACT Sulawesi Tengah itu dibuka saja, terus dikirim inbox mungkin mau mendaftar, pasti kita respon. Ya. Kalau untuk mau ketemu di Facebooknya ACT juga ada hotline, Ya. nah bisa dihubungi. Bisa di situ. Ya? Nah, itu teman-teman Facebook kalau mau bergabung di ACT punya brand seperti ini, MRI dan ACT. Nah, sudah dijelaskan sama Mas Mustafa tadi, ternyata tidak ribet-ribet amat. Kuncinya cuma satu, Anda mau bekerja kemanusiaan itu saja. Karena kalau kerja kemanusiaan itu ya hati-hati, jangan dulu mikir duitnya, tapi memang ya misi kemanusiaannya harus diutamakan. Iya. Nah, karena nih sejauh ini bagaimana pemahaman masyarakat khususnya anak muda untuk mau terjun ke misi kemanusiaan ini, kalau Iya. karena ini melihat, Iya. biar yang muda-muda ini semangat bisa mau jadi. Kalau di saat ini ya, mungkin karena pertama kemarin kita ada bencana, kemudian melihat bagaimana aksi-aksinya ACT, justru yang paling banyak support kita itu justru dari pemuda-pemuda. Ada mahasiswa, ada komunitas pencinta alam, ada komunitas-komunitas anak jalan atau apa. Mereka tuh kalau ada bencana biasa ada yang nanya dulu ke kantor kebutuhannya apa gitu. Nanti kita akan mengumpulkan, kemudian ada juga yang sudah jalan dulu, terus tiba-tiba datang ke kantor. Bu, ini udah jalan belum ke lokasi sini? Belum, tapi kalaupun sudah, kita mau jalan lagi. Oke Bu, kita punya nih. Jadi mereka itu responnya justru lebih cepat dibandingkan kadang-kadang kita juga kaget-kaget tiba-tiba muncul yang dari Donggala, yang dari mana, Karang Taruna biasanya tiba-tiba muncul gitu kan. Ternyata mereka melihat, mengamati apa yang kita lakukan gitu. Kemudian pada saat terjadi sesuatu, mereka langsung respon dan menelpon ke ACT, menelpon ke Mustafa dan datang ke kantor gitu. Jadi saya kira dengan begitu banyaknya aksi yang kita publikasi, ternyata itu juga memberi pengaruh sangat positif pada masyarakat luas, khususnya pemuda, bahwa kemanusiaan ini memang penting gitu, bahwa kita tidak bisa apa-apa kalau tidak saling membantu gitu. Nah, itulah kenapa sampai kita kalau misalnya ada suatu bencana atau ada yang dibutuhkan,
Kadang-kadang kita udah cepat aja langsung jalan karena itu disupport Relawan sama itu, teman-teman ya. itu gitu. Langsung tanggap juga mereka. Iya, mereka langsung tanggap. Jadi tidak perlu harus diajak, tapi Iya. Ke lokasi yang jauh misalnya kayak kemarin kebakaran di Toli-Toli. Iya. Dari sana kan sudah ada langsung relawan yang nelpon kita. Iya. Jadi kita datang itu sudah tahu kebutuhannya ini. Karena kan seringkali kita kalau mau kasih bantuan itu kita nggak nanya dulu yang dibutuhkan itu apa. Padahal kan sebenarnya harusnya kita lakukan dulu itu. Iya. Kita tahu apa yang dibutuhkan terus kita jalan gitu. Nah, dari sana udah langsung hubungin kita aja. Di sini kita butuh ini nih. Sudah, jadi kita datang itu sudah dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana kayak begitu. Seringkali kayak gitu. Poso juga kemarin banjir kayak begitu. Sudah ada teman kita di sana langsung merespon, menelpon ke ACT terus kita tanya apa yang kau butuhkan. Iya. Ini Bu, sudah kita bawa ke sana. ternyata masyarakat Sulteng, khususnya anak muda di Sulteng ini luar biasa. Iya. Jadi tanpa diperintah harus bergabung, mereka sudah punya niat baik untuk bisa menyampaikan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, Betul. khususnya di ACT. Iya. Nah, oke, karena obrolan tema kita adalah obrolan jelang maghrib, jadi tentu sebelum maghrib kita harus sudahi. Jadi ini sebagai closing statement atau penutup, saya ke Mas Mustafa dulu. Mas Mustafa, ini kan kita 2 tahun menjelang bencana Pasigala khususnya. Kemudian apa semacam pesan ke masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya ke teman-teman yang sama mempunyai misi kemanusiaan? Ya. Kalau untuk saya sih tetap menjadi manusia, Ya. menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Singkat. Jadi menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia. Iya. Membantu manusia pun itu juga bisa memanusiakan manusia. Jadi memberi senyum pun itu juga bisa membantu menyenangkan manusia lain. Dan sedekah itu kan bukan hanya uang, tapi sedekah apa yang kita miliki itu sangat berharga. Ya. Ini motivasi buat kita semua ya, Ya. khususnya anak-anak muda yang masih bersemangat. Nah, kita ikuti apa yang disampaikan Mas Mustafa. Kalau Kanani sendiri? Sebelumnya kalau saya terima kasih kalau ACT selama 2 tahun sudah disupport oleh seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, kelompok-kelompok pemuda, masyarakat tingkat bawah, kemudian jurnalis yang selama ini sudah mensupport. ACT nggak akan berarti apa-apa jika tidak disupport oleh elemen masyarakat ini, sehingga kami tetap bisa ada di Sulawesi Tengah selama 2 tahun dan insya Allah sampai seterusnya karena support dari semua elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat. Iya. Baik, itu ya jelas ya. Itu singkat-singkat tapi dalam, maknanya dalam. Oke, karena kita dibatasi juga durasi waktu, dengan demikian program kita akan berakhir juga saat ini. Dan terima kasih ya teman-teman Facebook, dan tolong dibagikan tayangan ini sehingga nantinya masyarakat bisa juga tahu bahwa misi kemanusiaan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang dilakukan dan sangat luar biasa. Baik, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.